Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas TO mini barisan dan deret yang saya buat sendiri. Nanti linknya tryout bisa diakses di bawah di kolom deskripsi ya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama. Barisannya itu adalah 1, 2, 6, 12, 16, 32, dan 36. Nah, itu polanya bagaimana? Polanya adalah dikali 2 ditambah 4. Jadi 1 dikali 2, 2 ditambah ke 6 kan tambah 4. Berarti 6 ke 12 kali 2, 12 ke 16 tambah 4. Nah, setelah itu berarti setelah 36 itu harusnya dikali 2. Berarti jawabannya 36 dikali 2 itu adalah 72. Berarti jawabannya yang C. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu 9, 6, 24, 16, 13, 52, 44. Selanjutnya berapa? Nah, polanya adalah min 3 dikali 4 dikurangi 8. Itu ya. Jadi 9 ke 6 itu min 3, 6 ke 24 itu dikali 4, 24 ke 16 itu min 8, lalu 16 ke 13 itu min 3 lagi, 13 ke 52 itu kali 4, 52 ke 44 itu adalah min 8, berarti nanti kembali lagi ke negatif 3, jadi 44 dikurangi 3 itu adalah 41, berarti jawabannya yang B. Itu ya. Soal berikutnya soal nomor 3, yaitu 2, 8, 9, 27, 29, 58, terus 61. Setelah itu berapa? Nah, polanya adalah dikali 4 ditambah 1 dikali 3 ditambah 2, lalu dikali 2 ditambah 3. Perhatikan perkaliannya, habis 4 ke 3, habis 3 ke 2, berarti ini nanti dikali 1. Jadi 61 dikali 1 itu sama dengan 61 tetap, berarti jawabannya yang A. Itu ya. Soal nomor 4 itu adalah 7, 9, 16, 25, dan 41. Nah, itu adalah namanya barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu cirinya hasil yang di belakangnya adalah penjumlahan dua barisan sebelumnya. Jadi itu 7 ditambah 9 itu kan 16. Nah, 9 ditambah 16 itu 25. Berarti nanti jawabannya ialah 25 ditambah 41 itu sama dengan 66. Berarti jawabannya yang B. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ialah 6, 9, 15, 27, 51, lalu 99. Nah, itu pola barisannya bagaimana? 6 itu kan 3 kali 2. Lalu 9 itu 3 kali 3. Lalu 15 itu kan 3 kali 5. 27 itu 3 kali 9. 51 itu 3 kali 17. Dan 99 itu 3 kali 33. Nah, sekarang kita perhatikan pola barisan dari 2, 3, 5, 9, 17, dan 33. Nah, 2 ke 3 itu adalah 2 dikali 2 dikurang 1. 3 ke 5 ialah 3 dikali 2 dikurang 1. 5 ke 9 ialah 5 kali 2 dikurang 1. Berarti 33 nanti selanjutnya ialah 33 dikali 2 dikurang 1, yaitu 65. Berarti barisan selanjutnya ialah 65 dikalikan 3, yaitu 195 yang E. Itu ya. Soal nomor 6. 2, 4, 2, 4, 2, 8, 4, 6, titik-titik 6, 8. Nah, itu polanya itu loncat 2. Jadi ada 3 kelompok nanti. Jadi kelompok pertama itu 2,
4, 6, 8. Kelompok kedua itu adalah 4, 8, titik-titik. Tuh. Kelompok ketiga ialah 2, lalu 4, lalu 6. Perhatikan, yang 4 ke 8 itu kan naik 4 ya. Nah, berarti nanti setelah 8 itu harus naik 4 juga. Berarti titik-titiknya ialah 12. Jadi 8 tambah 4 itu adalah 12. Berarti jawabannya yang D. Itu ya. Nah, soal nomor 7 itu 2, 4, 1, titik-titik, 15, 11, 16, titik-titik, 5, 9, 6, 5. 2 ke 4. Jadi 2 ke 4. 1, titik-titik, 15, 11, 16, titik-titik, 59,65. Nah, 2 ke 4 itu kan kali 2 minus 3. Nah, ini polanya ditambah 4. Lalu berarti ini kan 5. Nah, 5 ke 15 itu adalah kali 3 dikurang 4. Ya. Ditambah 5. Berarti nanti di sini adalah dikali 4. Jadi 16 kali 4 itu adalah 64. Ini dikurang 5 ditambah 6. Jadi perkaliannya nambah. Jadi dari 2, 3, lalu ke 4. Nah, yang penjumlahnya juga nambah dari 4, 5 ke 6. Jadi jawabannya 5,64. Itu ya. Soal berikutnya 26, 9, 3, 9, 12, 4, 12. Itu polanya bagaimana? Nomor 9 itu polanya adalah 2 ke 6 itu dikali 3. 6 ke 9 itu tambah 3. Lalu 9 ke 3 itu kan dibagi 3. Jadi 3 ke 9 kali 3. 9 ke 12 ditambah 3. Lalu 12 ke 4 dibagi 3. Lalu dikali 3 berarti ditambah 3. Jadi 12 ditambah 3 itu adalah 15. Itu ya. Atau kalian bisa loncat 2 dari 2 ke 3. Jadi ada nanti 2, 3, 4. Satunya 6, 9, 12. Nah, yang satunya itu adalah 9, 12, lalu titik-titik. Kan berarti loncat 3 tuh, berarti ini 15. Berarti ada 2 cara, silakan bisa dipilih. Bisa yang atas atau bisa yang bawah. Oke. Soal sebelumnya tadi kok langsung nomor 9, kita ke nomor 8. Jadi 8 itu adalah 3, 12, 7, 3, 21, 17, lalu 3, 4, 3, 1. Nah, itu kan 3, 12, 7, 21, 17, 3, 4, 3, 1. Ini dikali 4 dikurang 5, dikali 3 dikurang 4, dikali 2 dikurang 3. Berarti ini nanti dikali 1 karena kalinya berkurang. Ya. Berarti 31 kali 1, 31. Itu ya. Oke, soal nomor 10, sekarang kita ke deret huruf. Deret huruf itu lebih mudah kalau kita ubah jadi angka. Nah, caranya kita dulu, kita jadikan angka terlebih dahulu. Angkanya B itu 2, C itu 3, E itu 5, G 7, K itu 11, titik-titik, lalu 17, Q itu 17. Nah, perhatikan, ini adalah barisan bilangan prima. Berarti bilangan primanya di sini harus 13. Nah, 13 itu adalah sama dengan M. Berarti jawabannya C. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal nomor 11 itu lebih mudah juga kita
ubah ke angka. Jadi K itu adalah 11, lalu G itu 3, V itu adalah 22, lalu N itu adalah 14, titik-titik, dan Y itu adalah 25. Oke, nah perhatikan soalnya, itu soal ini agak aneh. Jadi dari 11 itu kan 1, berarti 1 tambah 1 itu 2, lalu 3 itu 3, 2 tambah 2 itu 4, lalu 1 tambah 4 itu 5, lalu titik-titik, dan terakhir itu adalah 2 tambah 5 itu adalah 7, berarti titik-titiknya harus 6. 6 itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah 6 sendiri, 1, 7, atau 2, 4. Nah, G itu adalah 7, L adalah 12, N itu adalah 14, U adalah 21, dan X adalah 24. Berarti jawabannya yang X. Nomor 12, kita ubah lagi ke huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu titik-titik, lalu L tadi adalah 12, X itu adalah 24. Nah, perhatikan, barisan tersebut adalah barisan faktor dari 24. Jadi faktor 24. Nah, faktor 24 yang belum itu adalah 8. Berarti jawabannya 8 itu sama dengan H. Berarti jawabannya yang B. Itu ya. Nomor 13 ialah suatu perusahaan pada bulan pertama memproduksi 8.000 unit. Jadi U1 itu 8.000 barang dan menaikkan produksinya tiap bulan sebesar 300. Berarti bedanya 300. Yang ditanyakan jumlah barang selama 1 semester. 1 semester sama dengan 6 bulan. Berarti yang ditanya adalah S6. S6 yaitu adalah 6 per 2 dikali 2 dikali 8.000 ditambah N-1 itu 5 dikali 300. Berarti sama dengan 3 dikali 16.000 ditambah 1.500. Jadi sama dengan 3 dikali 17.500. Itu sama dengan 52.500. Berarti jawabannya yang C. Soal berikutnya, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan antar bulannya tetap. Pada bulan pertama dia punya uang 50.000, kedua 55.000, ketiga 60.000, dan seterusnya. Besar bunga selama 2 tahun. Nah, kalau 2 tahun, nah 2 tahun itu kan sama dengan 24 bulan. Berarti kita cari, karena selama 2 tahun berarti kita cari S24. S24 dicari ketika ini, kita cari dulu bedanya. Bedanya itu adalah 5.000. 5.000 dapat dari mana? Dapat dari 55 dikurangi 50. Itu ya. S24 berarti 24 per 2 dikali 2 kali 50.000 ditambah 23 dikali 5.000. Berarti sama dengan 12 dikali 100 ditambah 115. Ya. Berarti sama dengan 12 dikali 2115. Itu jawabannya adalah 2.580.000.
berarti yang B. Itu ya. Oke, kita ke soal berikutnya, soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 itu ada sedikit kesalahan. Itu bukan 15, tapi 1/5 ya. Jadi, sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan diameter 20 dipotong jadi 10 bagian juring. Nah, dari 10 bagian itu sudut pusatnya sama, ada di sudut pusat, lalu besar sudut pusat lingkaran terkecil itu 1/5 dari lingkaran terbesar. Berapakah luas potongan pizza terbesar? Nah, diketahui bahwa U1 itu sama dengan 1/5-nya U10. Berarti U10 itu sama dengan 5 kali U1. Nah, kita tahu bahwa total sudut itu kan 360 ya. Nah, berarti nanti diketahui bahwa U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U10 itu harus 360. Nah, U1 itu kan A ditambah A plus B ditambah sampai A plus 9B itu harus 360 derajat. A-nya berarti ada 10, berarti 10A ditambah 45B. 45 dapat dari mana? Dari B-nya itu nanti dijumlahkan ketemu 45B sama dengan 360. Nah, setelah itu kita kerjakan yang ini dulu. Ini kita kasih persamaan pertama. Nah, ini jadi 5A itu sama dengan A ditambah 9B. Nah, berarti kita ketemu 4A itu sama dengan 9B. Nah, di sini B-nya kan 45, berarti ini kita kalikan 5. Biar jadinya ketemu 20A sama dengan 45B. Lalu kita substitusikan 45 ke persamaan pertama. Oke. Didapat, ini saya hapus dulu. Jadi tadi kita dapat persamaan pertama ya, lalu 10A ditambah 45B itu 360. Nah, persamaan kedua didapat 45B itu sama dengan 20A. Ini kita substitusikan ke atas. Didapat bahwa 10A ditambah 20A itu sama dengan 360. Nah, berarti 30A itu sama dengan 360. Berarti A-nya ketemunya itu adalah 12. Kalau A itu 12, maka U10 itu adalah 12 dikali 5 sama dengan 60. Berarti luasnya U10 itu adalah pi R kuadrat. Jadi luasnya itu adalah 60/360 karena sudutnya hanya 60 dikali pi-nya itu adalah 3,14 dikali 100. 100 dapat dari mana? Karena ini diameternya 20, berarti jari-jarinya itu adalah 10. Nah, 10 kuadrat itu adalah 100. Berarti ini kita coret 6. Berarti kita dapatkan nanti ketemunya ialah 52 1/3. Oke, itu ya, agak panjang. Oke, nomor 16. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian masing-masing membentuk barisan geometri. Jika potongan terpendek 2 cm dan potongan terpanjang 54, maka panjang tali semula ialah, jadi ketahui U1-nya itu 2 dan U4 itu adalah 54. Kita cari dulu R-nya. U4 itu adalah A R pangkat 3 sama dengan 54. A-nya tadi kan U1, berarti R pangkat 3 itu sama dengan 54 dibagi 2. Jadi R pangkat 3 itu 27. Berarti R-nya itu adalah 3. Nah, berarti S4 karena R-nya lebih dari 1 itu adalah A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Jadi A-nya itu adalah 2 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 3 min 1. 3 min 1, 2 bisa kita coret. 3 pangkat 4 itu adalah 81 dikurangi 1 berarti 18.
berarti jawabannya yang C. Oke, kita ke soal nomor 17. Soal nomor 17 itu adalah bakteri A berkembang biak 2 kali lipat setiap 5 menit. Setelah 15 menit, banyak bakteri adalah 400. Nah, itu salah, banyak bakteri setelah bukan 1 jam, tapi 35 menit. Ya. Berarti kita ketahui bahwa setelah 15 menit berarti adalah U4. Dapat dari mana U4? Dapat dari 15 dibagi 3 ditambah 1. Berarti 3 ditambah 1 itu kan 4. Ini rumus patennya. Ya, berarti U4. U4-nya itu sama dengan 400. Nah, berarti A R pangkat 3 itu kan 400. Nah, sedangkan R-nya itu ada 2 karena 2 kali lipat. Nah, kita ketahui bahwa 35 itu adalah U8. Jadi 35 itu kalau dibagi 5 ditambah 1 itu kan 8. Ya kan? Berarti dicarikan U8. U8 itu adalah AR pangkat 7. Nah, AR pangkat 7 itu sama dengan AR pangkat 3 dikalikan R pangkat 4. Berarti 400 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 400 dikali 16 sama dengan 6400. Jadi jawabannya yang D. Kita nomor 18, hasil observasi pada penderita suatu penyakit tertentu ditemukan bakteri menyebabkan luka pada bagian kaki akan menjadi semakin melebar. Untuk mencegah pertumbuhan dan sekaligus mengurangi jumlah bakteri hingga sembuh, penderita diberikan obat khusus dan diharapkan dapat mengurangi bakteri sebanyak 20% setiap 3 jam. Nah, pada awalnya dilakukan observasi pada jam 9, terdapat 6,250 bakteri dan langsung diberikan obat pertama. Perkiraan jumlah bakteri setelah diberikan obat selama 12 jam. Nah, berarti kita ketahui karena berkurangnya itu adalah 20%, ya. 20/100 itu kan 1/5. Nah, berarti R-nya itu adalah 1 dikurangi 1/5. Berarti kan 4/5. Berarti kan dia berkurang 1/5. Berarti dia kan 1 min 1/5. Berarti 4/5. Nah, tadi dari jam 9.00 sampai 21.00 itu kan 12 jam. Nah, dia berkurangnya 20% setiap 3 jam. Berarti 12 dibagi 3 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti dicari U5 sama dengan A-nya itu adalah 6,250 dikali 4/5 pangkatkan 5. Berarti sama dengan, nah dihitung ya, itu hasilnya adalah 2,560. Jadi jawabannya yang C. Ya, soal nomor 19 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, 12, 3, 6. Nah, itu adalah bilangan faktor 36. Jadi, yang kurang itu adalah 4 dan 18. Berarti jawabannya 4,18 yang B. Oke. Kita ke soal terakhir. Soal ini agak aneh. Anehnya di mana? Ini pola ini saya temukan di bukunya Mike Bryan. Oke. Jadi ini polanya itu adalah dimodifikasi. Jadi 110 itu dimodifikasi jadi 1, 0, jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke. Nah, setelah itu kan berarti 19 lalu 20. Nah,
Di soal ini itu sampai 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti 192. Jawabannya yang A. Itu ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan tryout kali ini. Nanti kita ketemu di tryout-tryout berikutnya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.